Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila jami'il awliya min masyaariqil ardi ila magharibiha dharri wa bahriha summa ila jami'i tabi'in wa tabi'in summa ila jami'il mufassirin wa muhaddisin wa fuqaha ila madhahibul arba'ah summa ila imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu summa ila jami'i masyaykhina sila Syekh Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Mustafa Syekh Muhammad Hasibuddin summa husila mu'allif hadal kitab al-habib Abdul al-Haddad Allahumma iftah lana futuhan arifin barakatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta madza aqra'u fi sholati bil laili wa kam raka'atin yambaghi an usalliya fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira madza ing apa aqra'u maca sapa ingsun fi sholati ing dalem salat ingsun bilaili ana ing bengi wa kam lan pira rakaatin apane rakaate yang bagi sayekjo an usollia apa yen to salat sapa ingsun fa'lam mongko ngertia sapa sira anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwadib iku ora nglanggengaken sinten Rasulullah fi tahajjudi ing dalem tahajjude Rasulullah ala qiraatin ing atase ala qiraati syai'in ing atase bacaan suwiji-wiji maksusin kang tertentu. Wa minal hasani lan iku setengah saking bagus anta tabiha utawi yen to anut sapa sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fatakra'u mongko maca sapa sira ing Al-Qur'an syai'an kelawan saidik fasai'an mongko nuli saidik fi qiyamika ing dalem qiyamul lail sira hatta tahtima sehingga hatam sapa sira fi syahrin ing dalem saulan au aqalla utawa luwih gedhe au aksara utawa luwih akeh hasabana syatika hatta tahtima sehingga hatam sapa sira fi syahrin ing dalem saulan au aqalla utawa luwih gedhe au aksara utawa luwih akeh hasbana syatika menurut semangat sira sesuai semangat sira wa amma adadur rakaati anapun utawi bilangane pira-pira rakaat fa aksaruma mongko iku utawi luwih akeh-akeh barang ruya kang den riwayataken apa mah min qiyami Rasulullah saking jumenengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku salasa asyarata iku 13 rakaatan apane rakaate
Wa warada lan tumeka al iktisaru apa nyendhek alatis ing atase 9 wasabin lan 7 wa aksaruma utawi luwih akeh-akeh barang warada kang tumeka apa mah ngene ya wa aksaruma utawi luwih akeh-akeh barang warada kang tumeka anhu saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muadabatu apa nglanggengaken terus-terusan alaihi ing atase mah iku ihda asarata iku 11 rakaatan apane rakaate wa yatalah khosulan dadi karingkes min majmu'il ahadisi saking kumpulane pira-pira hadis annahu apa sak temene kelakuan yang bagi iku sayekjo laka kedue sira wa yustahabu lan den sunataken idza kumta ing dalem nalikane tangi sapa sira minan naumi saking turu apa antam saha apa yen to ngusap sapa sira annauma ing turu an wajika saking wajah sira biatika kelawan tangan sira wa taqululan ngucap sapa sira alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kedue Allah alladzi kang ahya kang nguripaken sinten Allah na ing kita ba'dama amatana ing dalem sause ba'dama amatana ing dalem sause mateni sinten Allah nang ing kita wa ilaihi lan iku maring Allah an-nusur utawi nggon bali kembali wa taqra'ulan maca sapa sira inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab inna fi khalqis samawati sak temene iku tetep ing dalem penciptaan langit Inna fi khalqis samawati sak temene iku tetep ing dalem penciptaane pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ikhtilafil laili lan ing dalem perbedaane wengi wan nahari lan rina la ayatin apa yekti pira-pira tanda liulil albabi kedue pira-pira wong kang anduweni akal. Albab namanya artinya akal. Albab akal artinya adalah akal. Ila akhiri surati tumeka maring akhiri surat. Summa tastaka mongko kari-kari siwakan sapa sira wa tatawaddo alan wudu sapa sira wuduan kelawan wudu kamilan kang sempurna. Summa tusolliya mongko kari-kari salat sapa sira rakaataini ing 2 rakaat khafifataini kang enteng karone. Suma tusolliya mongko kari-kari salat sapa sira ba'dahuma ing dalem sawuse rakaataini khafifataini sama narokaatin ing 8 pira-pira rakaat tatulu kang dawa akan tatulu kang dawa akan sapa sira guna ing saman rakaat usalimu uluk salam sapa sira
mingkuli rakaataini saking saben-saben rong rakaat. Insyita lamun karep sapa sira au min kulli arba'in utawa saking saben-saben 4 rakaat au tajma'u utawa ngumpulaken sapa sira guna ing saman rakaat bitaslimatin kelawan salam wahidatin kang siji. Fakulu dzalika mongko utahe saben-saben mengkono kabeh. Apa maksud iku? Tusalim mingkuli rakaatin insyata aw arba'in atau saman rakaat iku. Qad warada iku temen-temen kuarit apa dzalik. Suma in ra'aita mongko lamun ningali sapa sira annahu sak temene kelakuan bagia iku tetep indaka ing dalem sanding sira nasyatun apa semangat ya fatanafalu mongko gawe salat sunnah sapa sira ma ing barang badha kang tampak apa malaka kedue sira suma soli mongko kari-kari salat sapa sira sarasa rakaatin ing 3 pira-pira rakaat biniyatil witri kelawan niat witir bitaslimatin kelawan sak salaman al taslimataini utawa kelawan rong salaman. Wa taqra'ulan maca sapa sira fil ula ing dalem rakaat kang kawitan sabbihisma rabbikal a'la ing surat sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi saniyatilan ing dalem rakaat kang kaping pindho kul ya ayyuhal kafirun ing surat kul ya ayyuhal kafirun. Wa fi saniyatilan ing dalem rakaat kang kaping 3 Al-Ikhlas ing surat Al-Ikhlas wal Muawwidataini lan surat Muawwidataini Al-Falaq wan Nas. Wala tusibulan aja ngitung sapa sira anal witra ing sak temene witir alladzi kang huwa kang utawi alladzi ihda asyarata iku 11 syai'un iku suwiji-wiji. Wa hadhi rakaatu utawi ikilah pira-pira rakaat al-madhkuratu kang den sebut fi hadas yaki ing dalam ikilah runtutan sayun iku suwiji-wiji akharu kang liya kala ora innahu sak temene kelakuan lam yurwa iku raden riwayataken an qiyami Rasulillah saking jumenenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu ma apa sakliyane barang kososna kang wis nyeritakaken sapa ingsun hu ing ma alaika ing ngatasé sira ya fa'lam mongko ngerti sapa sira dalika ing mengkono-mengkono kabeh wallahu ta'ala Allah samiun iku zat kang midanget alimud tur zat kang mudhaneni mendengar dan mengetahui. Itu basa dule midanget karo mudhaneni luar biasa. Bahasa Arab itu luar biasa. Bahasa Arab itu luar biasa. Apalagi bahasa Arabnya Al-Qur'an. Luar biasa. Bahasa Arab itu luar biasa. Makanya sastra Arab itu sangat tinggi sekali. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Kasih contoh ya. Koma zaitun. Orang Arab kan kalau ngasih contoh nahu kan koma zaitun. Ono zaitun koma. Balik-balik ya. Koma zaitun. Zaitun koma. Yakumu zaitun. Zaitun yakumu. Zaitun qaimun. Paham? Ono kana zaitun kana zaidan kana zaitun qaimun. Kana zaitun qaiman. Ono inna zaidan qaimun. Nah, itu bahasa Arab itu luar biasa. Dari asal kata koma zaitun bisa menumbuhkan beberapa kalimat. Iku nek wong Jawa artine mukur sitok, zaitun berdiri. Padahal itu dalam sastranya Arab maksudnya berbeda-beda. Makanya bahasa Arab itu nggak bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, itu nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kalau ada orang kok memahami Al-Quran dari terjemah mesti salah. Paham? Ya, paham ya? Kalau ada orang kok dia memahami Al-Quran hanya melihat terjemah mesti salah. Karena itu
Bahasa Arab itu sastranya luar biasa. Kalau dia ingin mempelajari Al-Quran, harus belajar dari bawah. Nahwu, sorof, balaghah, mantek, dan lain sebagainya. Melihat tafsir-tafsir bahasa Arab yang dikarang oleh ulama. Itu insya Allah lumayan. Orang itu lumayan. Nah, aku belajar tafsir lewat terjemah, wis orang arah tepat. Orang arah tepat. Paham ya? Makanya orang sekarang kan banyak begitu. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Al-Quran sing darani kembali pada Al-Quran nganggo terjemahan gitu. Orang-orang apa itu saudara kita yang jauh kan begitu. Itu sepupu ya, dua sepupu sing jauh. Jadi luar biasa itu bahasa. Makanya kita harus belajar bahasa Arab itu penting. Tidak bisa kita mengandalkan terjemahan, tidak bisa. Kalau Al-Quran tidak bisa dipahami dengan terjemah. Yes. Fa'in kulta madza aqra fi sholati. Sekarang kalau kita tanya kepada beliau Imam Alawi Al-Haddad, sama mau dibahasakan ning gone basa Probolinggo ngono ya. Cung ngono. Imam Alawi Al-Haddad ngono pinten? Cung. Mari cung. Utawa tole. Le. Ngono ya. Le, cung. Saumpama awakmu takon ning aku. Dari Imam Alawi Al-Haddad. Saumpama awakmu takon ning aku. Takon apa? Apa yang saya baca ketika saya sholat qiyamul lail? Berapa rakaat qiyamul lail saya? Paham? Nah, maka kata Imam Alawi Al-Haddad, beliau akan menjawab, Rasulullah SAW ketika beliau melakukan qiyamul lail, ketika Rasulullah sholat di waktu malam, sholat tahajud, Rasulullah tidak pernah membaca surat tertentu. Paham ya? Malam Jumat Rasulullah bacanya surat ini, malam Selasa Rasulullah baca suratnya ini, malam Rabu surat ini. Enggak, tidak ada di dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang apa? Bacaan surat qiyamul lailnya Rasulullah SAW. Enggak ada. Enggak ditentukan sama Rasulullah. Soalnya Rasulullah kasihan kepada kita ini. Lah nek ditentukan nak. Kalau Rasulullah seumpama menentukan, kalau malam Selasa awakmu kudu maca Al-Muzammil, bingung. Bingung ya. Nah, maka Rasulullah tidak menentukan bacaan surat ketika beliau qiyamul lail. Ini merupakan rahmat bagi kita. Sehingga kita bisa milih surat menurut sesuai dengan keinginan kita. Allahumma inna a'tainakal kautsar. Lah itu kan kalau nggak ditentukan oleh Rasulullah, maka kita memilih surat apapun berarti sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Seumpama Rasulullah menentukan malam Selasa ya ayyuhal muzammil, malam Rabu ya ayyuhal mutassir, bingung gitu. Kalau tidak berarti kan kita mukhalafah li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah ketika beliau qiyamul lail tidak menentukan surat yang dibaca, ini merupakan rahmat bagi kita semuanya. Sebab apa? Sebab ketika kita qiyamul lail membaca surat apapun berarti kita sudah ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah apa itu raufnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, biar nggak ngerepoti umati, biar tidak ngerepoti umati, maka nggak ditentukan oleh Rasulullah. Kayak siwak sama, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Berhubung Rasulullah itu adalah kasihan kepada umatnya, maka Rasulullah tidak mewajibkan siwak, tidak memerintahkan siwak. Sama mau diperintahkan siwak ya apa? Mungkin lah siwak tok. Apa itu sakunya? Sakunya anu siwak. Lah ini kok ditilah ndi sono siwake. Ngrembu. Rasulullah ngerti. Ini awakmu iki senengane nggawa HP timbang nggawa siwak. Makanya Rasulullah beliau tidak memerintahkan. Rasulullah tidak memerintahkan. Sing gelem siwakan ya silahkan. Sing enggak mau
ya berarti apa itu tidak mendapatkan kesunatan. Ngono tok. Terserah. Hidup adalah pilihan. Tapi kita harus milih yang baik. Jadi milih sing elek aja. Milih yang baik. Paham ya? Itu adalah pilihan. Tapi pilihan harus yang baik. No. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak memberi tuntutan kepada kita, tidak mencontohkan kita ketika qiyamul lail surat apa yang harus dibaca setiap malam, malam Rabu bagaimana yang dibaca, malam Kamis apa yang dibaca, maka sebaiknya bagi kita ketika qiyamul lail itu membaca Al-Quran dari awal. Baca Al-Quran dari awal. Baca Al-Quran dari awal. Sedikit demi sedikit. Misalkan kita setiap malam qiyamul lail itu 10 rakaat misalkan atau 11 rakaat. Sing 8 rakaat tahajud, sing 3 rakaat witir. Berarti tahajudnya 8 rakaat. Dalam 8 rakaat itu misalkan kita dari awal membaca Al-Quran. Setiap 1 rakaat satu lembar. Setiap 1 rakaat satu lembar. Berarti 8 rakaat dapat berapa tuh? Ya dapat 8 lembar. Dapat 8 lembar. Lah itu insya Allah dalam 1 tahun ya belum khatam. Kok 1 tahun dalam 1 bulan belum khatam. Insya Allah kalau setahun sudah khatam. Lah itu sebaiknya begitu. Loh kan kita nggak hafal Ustaz. Loh nggak hafal kan pakai Quran. Sekarang ada Quran saku ini. Ada Quran saku. Apa itu? Baca Al-Quran mulai awal tahajud kita, setelah kita latih mulai setelah Ramadan lah. Kalau Ramadan nanggung itu kan setelah Ramadan. Ramadan ini tetap sholat tahajud tapi bacaan surat sependek-pendek kan. Nanti setelah Syawal dimulai istiqomah setiap malam sholat 11 rakaat. Jadi 8 rakaat untuk sholat tahajud. Enggak hafal dibaca mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dimulai dari situ. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus sampai 1 tahun insyaallah khatam. Berarti kita di dalam sholat sudah menghatamkan Al-Qur'an. Nah nanti di luar sholat ya baca Al-Quran. Kok nawis di dalam sholat wis khatam wis rasa maca tambah repot meneh. Tambah repot meneh. Jadi sedikit demi sedikit dimulai dari awal. Sebaiknya begitu. Nah, biar nanti kalau kita sudah khatam baru kita dari awal lagi. Khatam dari awal lagi. Insya Allah hidup kita berkah. Kalau kita mengikuti anjuran dari para ulama dan mengikuti ittiba sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ono caranya ngono. Paham ya? Jadi apa itu surat apa malam Sabtu, surat malam Ahad, surat apa enggak ada dalam hadis Rasulullah. Enggak ditentukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terserah kita. Kalau memang mau yang bagus berarti dari awal Al-Quran sampai kita baca khatam. Sedikit demi sedikit, sayan fa sayan, qalilan fa qalilan. Setiap malam begitu, setiap malam. Biar kita bisa istiqomah. Enak aslinya kalau sholat tahajud menghatamkan Al-Quran itu enak sekali. Jadi soalnya baca Al-Quran di waktu malam dan di waktu siang itu enakan di waktu malam. Bener. Soalnya apa itu suara itu terkumpul jadi satu, gak ada suara lain. Ini sama mau suaramu gak patah enak, nek malam itu rontok enak. rontok enak. Jadi kamu tambah pede dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh enak suara. Padahal aslinya ya ora enak. Tapi nek waktu malam itu suara semuanya kan berhenti, gak ada suara. Yang ada cuma suara kita. Makanya paling enak. paling enak. Itu kalau waktu malam. Nek siang kan akeh saingan nih. Jadi gak patah enak loh. Ya, enak sih ini. Ini nih sholat tahajud, baca Al-Quran, pakai Al-Quran enak. Aslinya enak. Makanya kalau bisa dijalankan. Kalau sekarang nanggung ya nanti setelah Syawal. Aslinya ya ora nanggung aslinya.
Aslinya ya tidak ada nanggung. Dimulai nanti malam juga masalah. Cuma kok hitung-hitungannya orang enak nanggung. Nanti kalau setelah Syawal kan enak. Nanti pas puasaan hatam kan begitu. Terus wa amma adadu rakaati fa aksaru maruya min qiyami Rasulillah salasa rakaah. Wa warada al-qisar ala tis'in wa sabin. Wa aksaru ma warada anhu al-muwadawali ihda asara rakaatan. Berapa rakaat qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bilangan rakaatnya Rasulullah yang paling banyak diriwayatkan hadis itu menyebutkan 13 rakaat. 13 rakaat. Jadi qiyamul lailnya Rasulullah di beberapa riwayat hadis itu yang banyak menyebutkan 13 rakaat. 13 rakaat. Wallahu alam. 13 rakaat itu tahajudnya berapa, witirnya berapa, wallahu alam, enggak disebutkan. Yang penting Rasulullah qiyamul lail 13 rakaat. Paham ya? 13 rakaat. Itu qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah itu 9 rakaat. Paham 9 rakaat. Dan ada yang menyebutkan 7 rakaat. Kan 7 rakaat. Lah, kan ada riwayat yang mengatakan 13 rakaat. Ada yang riwayat mengatakan 9 rakaat. Ada 7 rakaat. Paham? Saya membaca di dalam kitabnya Imam Said Maliki, Said Muhammad Al-Maliki. Kok ada 13 rakaat, ada 9 rakaat, ada 7 rakaat? Maka beliau mengatakan bahwa 9 rakaat itu ketika Rasulullah SAW sudah mendekati umur senja. Makanya kondisinya kan lemah. Makanya Rasulullah 9 rakaat. Kok ada yang 7 rakaat? Berarti kondisinya Rasulullah dalam keadaan tidak fit. Nah, itu dikomentari demikian. Dikomentari ahlu hadis demikian. Kok ada 9, ada 7, ada 13, ini mana yang benar? Yang jelas banyak riwayat hadis meriwayatkan bahwasanya qiyamul lail Rasulullah itu jumlahnya adalah 13 rakaat. Tapi ada 9, ada 7 itu melihat situasi dan kondisi Rasulullah SAW. Soalnya Rasulullah itu menampakkan sifat basyariahnya ya. Itu Rasulullah. Berbeda dengan nabi-nabi yang dulu beda. Kalau nabi-nabi yang dulu kan sakti. Nabi sebelum Nabi Muhammad itu sakti. Nabi Musa bisa punya tongkat sakti. Sakti. Saya ingin diteruskan iki sapa sini? Sunggokong ini. Nabi Musa punya tongkat sakti. Paham? Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Itu Nabi Isa. Nabi Ibrahim dibakar PD. Nabi Ibrahim kan dibakar sama Raja Namrud. Dibakar ning gone kayu. Soalnya kan Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhalanya Namrud dan teman-temannya itu. Hancur kabeh, kapal didekek sing gede. Nabi Ibrahim dipanggil. Ibrahim, kamu yang menghancurkan. Loh, saya nggak bawa kapak kok menghancurkan, bagaimana toh? Namrud. Jadi Nabi Ibrahim. Lah terus siapa? Siapa yang bawa kapak? Yang bawa kapak yang besar itu. Itu berhala besar katanya Namrud. Namrud. Berarti ya itu yang menghancurkan. Loh, kamu gendeng toh Ibrahim. Mosok batu bisa menghancurkan. Lalu gendeng meneh awakmu. Ora iso, kok malah kamu sembah. Wah, Bang Nabi Ibrahim pinter ya. Nabi Ibrahim pinter. Wes cerdas Nabi Ibrahim diajari oleh Allah SWT. Tahu kan bantah-bantahan karo Raja Namrud. Katanya Nabi Ibrahim, Tuhan saya bisa menerbitkan matahari dari timur. Dari Nabi Ibrahim. Sekarang coba Tuhan kamu, kalau memang bisa menerbitkan matahari dari barat, sama ayo, bisa apa enggak? Raja Namrud menang, kalah. Pinter, Nabi Ibrahim pinter, manteknya pinter. Dibakar enggak mempan. Dibakar, malaikat tambah sing apa?
Malaikat tambah sing gopo deh. Aduh, Ibrahim dibakar iki piye? Malaikat bingung. Baru dia didatangi malaikat. Didatangi malaikat. Ibrahim, mau tak tolong? Kalau sama kamu saya nggak butuh. Jadi Nabi Ibrahim. Malaikat nggak bisa, malaikat itu nggak bisa menolong kalau nggak dapat izin dari Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat, wah Ibrahim, maukah saya tolong? Kata malaikat. Nabi Ibrahim bagaimana bilangnya? Kalau sama kamu saya nggak butuh, sana pergi. Terus apa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakti. Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu menampakkan sifat basariahnya, menampakkan sifat kemanusiaannya. Dia dilempar batu, ya giginya patah. Orang sekti kan? Nabi Ibrahim dibakar, orang bohong. Nabi Muhammad dilempar, patah giginya. Nabi Muhammad ketika pas sholat dikasih kotoran unta ini loh, ya nggak bisa bangun, nggak kuat. Nabi Muhammad SAW menampakkan bahasa riang. Orang ulama itu pasti begitu. Ulama pasti begitu. Jahit sendiri. Ini aku jahit saiki tapi tak jahit sendiri. Lah nek akeh tak jahit to ning penjahit. Ono copot tak jahit sendiri. Soalnya mungkur saiki. Nah, akeh tak jahit to ning penjahit. Aku yo walaupun sedikit ya kalau niru Rasulullah kan menjahit sendiri. Ya bener tak jahit sendiri. Itu dalam rangka apa? Ittiba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ya nyuci sendiri. Itu Rasulullah. Ulama semuanya begitu. Tidak ada ulama yang merepotkan keluarga, itu enggak ada. Tak bilang ini, tidak ada ulama yang merepotkan. Kadang-kadang masak sendiri, dadandok sendiri, nyambel sendiri, goreng sego sendiri. Aku tak tiru, aku pada ya goreng sego sendiri, masak telur sendiri, masak mie sendiri. Niru. Tidak ada ulama kok merepotkan keluarganya, tidak ada. Paham ya? Niru. Makanya harus ditiru. Itu Rasulullah SAW menampakkan basariah. Maka ketika Rasulullah, beliau umurnya sudah mau sepuh, maka Rasulullah ketika sholat malam ya 9 rakaat, 7 rakaat, melihat situasi dan kondisi. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Menampakkan basariah. Mukjizatnya Rasulullah itu Al-Quran. Kalau Al-Quran mulai dari dulu sampai nanti kiamus sa'ah, sampai kiamat, itu sebagai mukjizat Rasul, ditantang oleh Allah SWT. Ayo siapa yang tidak percaya kepada Al-Quran yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad, tolong datangkan satu surat seperti Al-Quran. Ditantang mulai dari dulu oleh Allah SWT kepada orang yang tidak percaya. Kepada orang yang tidak percaya. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa tu syuhada'akum in kuntum shadiqin. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari dulu loh sampai sekarang. Sudah berapa tahun? 1441 tahun. Belum ada yang bisa. Ya memang nggak ada yang bisa. Wong itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Qiyamul Lailnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak riwayat yang menjelaskan 13. Ada yang memang ada riwayat yang 7, ada riwayat yang 9 rakaat. Tapi di antara riwayat-riwayat yang ada, yang paling sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu adalah 11 rakaat. Makanya sekarang saudara kita kalau qiyamul Ramadan pakai yang 11 rakaat. Itu sebetulnya bukan hanya khusus di bulan Ramadan. Jadi setiap malam Rasulullah itu adalah yang banyak beliau melakukan 11 rakaat. Paham ya? 11 rakaat. Itu bukan khusus qiyamul Ramadan. Tapi saudara kita menggunakan argumentasi 11 rakaat hanya dikhususkan pada bulan Ramadan. Tarawih gitu kan 11 rakaat. Sebetulnya ada riwayat dari Rasulullah. Kalau Rasulullah setiap malam itu 11 rakaat. 11 rakaat, bukan khusus di bulan Ramadan. Nah sekarang saudara kita mengkhususkan 11 rakaat hanya di bulan Ramadan. Kacau apa enggak? Ya kacau. Tapi lebih kacau mana sing ora tarawih. Ya kacau tapi sing lebih kacau mana sing tidak tarawih. Nah itu. Jadi kalau kita kan masih kuat, masih semangat. Makanya
ketika kita masih kuat, masih muda, mengikuti hadis Rasulullah. Ihdanim khamsan qabla khamsin. Ya kan begitu ya. Sihataka qabla saqam. Sehatmu sebelum datang masa sakit. Kalau waktu sehat harus perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Soalnya kita nggak tahu kapan sakit. Wis toh, sakit untu maca Quran ora iso. Iya apa ora? Sakit untu maca Quran wis ora sarasen. Dudu ora sarasen ora iso. Ora sakit untu ora maca Quran. Apa meneh sakit untu. Kayak gigi rasane wis ora karuan. Makanya Rasulullah mengatakan ihtanim khamsan qabla khamsin. Raihlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Sihataka qabla saqam. Sehatmu sebelum sakit. Mudamu sebelum tua. Dan lain sebagainya. Kayamu sebelum miskin. Apa meneh? Nyanyiane Roma, nyanyiane Roma. Itu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Imam Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa semuanya hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa disimpulkan demikian. Bisa disimpulkan bagaimana pekerjaannya Rasulullah mulai dari sebelum tidur sampai setelah tidur itu bisa diterangkan demikian. Annahu yambaghi lak wa istahab idza qumta minan naum. Nah ini caranya. Kalau kamu jadi sebelum tidur jelas kan membaca doa tidur, wudu, kemudian membaca doa tidur langsung tidur. Lah setelah bangun tidur apa yang harus kita kerjakan? Maka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bangun dari tidur, matanya diusap. Matanya diusap setelah bangun tidur sambil berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa yang sangat ringan, sangat pendek, tapi kalau kita niati ittiba'ur Rasul, pahalanya luar biasa. Jangan diremehkan, artinya sangat tauhid sekali. Artinya sangat tauhid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berarti kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah mematikan kita dalam dalam tidur kita. Awalmu tidur itu sebetulnya mati kecil. Maut sohir. Mati kecil. Kenapa? Karena ketika kita tidur itu wis seumpama dipateni wong ngono wis ora ngerti. Ndak ngerti. Seumpama kita tidur, seumpama nyawa kita enggak dikembalikan lagi, yo tidur selama-lamanya. Makanya dikatakan tidur di hadis Rasulullah SAW. Tidur kecil. Itu mati kecil kalau tidur kecil. Mati kecil. Itu tidurnya. Makanya ketika kita dibangunkan kembali oleh Allah, kita harus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa diajari oleh Rasulullah. Singkat, padat, artinya luar biasa. Kalau kita amalkan dengan niat mengikuti Rasulullah, maka seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Itu kalau kita niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab dan seterusnya. Setelah itu kita siwakan. Maksudnya orang kok nggawe siwak arok itu. Maksudnya pergi ke jeding pakai sikat gigi. Lalu bangun tidur pakai siwak sing kayu itu. Lah engko nek salat tahajud, ambune. Maksudnya siwakan kalau zaman sekarang bangun tidur itu berarti pakai pasta gigi. Pakai pasta gigi, pakai sikat, pasta gigi sing rodok lumayan larang lah biar baunya itu kelosap ngono kae lho. Biar enak. Setelah itu kita wudu dengan wudu yang sempurna. Berarti wudu yang sempurna seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis, "Ala adullukum ala amalin." Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan? Amalan. Qalu bala ya Rasulullah. Maka mereka menjawab. Para sahabat menjawab.
Amalan itu bisa menghapus dosa dan bisa meninggikan derajat. Isbagul wudu alal makari. Sempurnakan wudu ketika dalam keadaan kamu benci. Nah, ini zaman sekarang ini, musim sekarang ini kan dingin di waktu pagi. Wudu dengan sempurna, dosa akan diampuni oleh Allah, derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoknya ittiba'ur rasul luar biasa. Paham ya? Ittiba'ur rasul luar biasa. Pokoknya wis niati pekerjaan kamu ketika wudu dan lain sebagainya sesuaikan dengan hadis Rasul, diniati ittiba'ur rasul, maka luar biasa. Lah kapan kita bisa ittiba'ur rasul? Ya membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kitab Riyadhus Shalihinnya itu dibaca, dilihat terjemahan. Wah, ini maksudnya Rasulullah SAW. Lah kalau membaca kitab hadis akan-akan kamu itu didhawuhi oleh Rasulullah SAW. Berarti kita harus dibaca dengan khusyuk, pakai wudu, pakai songkok, baca hadis. Soalnya apa? Kita sedang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono. Itu ulama ngono. Maca Al-Qur'an itu ulama padha karo mendengarkan langsung dari Allah. Perasaannya itu begitu kalau ulama. Ketika membaca Al-Qur'an itu seakan-akan langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan langsung dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca hadis berarti seakan-akan kita mikirkan itu Rasulullah yang membaca kepada kita. Wah, luar biasa. Kalau kita bisa gitu, ya makom ihsan namanya. Ya, anta budullah ka'annaka tara fa ilam takun tara bahwa fa innahu yara. Luar biasa. Karena jadi ulama itu enak. Jadi wong ngerti kowe, jadi wong ngerti enak. Jadi wong ngerti ku yo enak yo ora enak. Ngerti enak yo ora enak. Soale nek nglakoni maksiat itu dosane luwih gedhe dibanding sing ora ngerti. Nek wong bodho kan ditakoni karo pangeran. Kok mbok lakoni? Kula mboten ngertos yo. Nek iku dosa. Berarti kan beres deh. Oh, ora ngerti ya. Ora ngerti. Ora apa-apa ora ngerti. Lah nek coba nek wong ngerti, kok mbok lakoni? Ya apa jawabannya? Kamu ngerti iku dosa? Ngerti kok dilakoni? Meneng. Enggak bisa menjawab. Enggak bisa menjawab. Makanya dosanya lebih besar daripada yang tidak ngerti. Nanti saya milih dia, Bang. Nek ngerti dosane ya gede, nek ora ngerti ora gede. Enaknya goblok yo. Nanti kok terserah kamu milih. Nah, aku milih sing ngerti. Milih sing ngerti. Sing mengamalkan ilmunya kan begitu. Ngerti sing latihan mengamalkan ilmunya. Nah, melakukan kesalahan itu kan semuanya manusia salah, bukan maksud. Nek wali ini Allah kan mahfud. Nek wali ini Allah. Dan kita itu kan kadang salah, kadang bener. Kita kan begitu. Allah kan ngerti lah. Ulu bani Adam khotok, semuanya anak Adam salah. Nah, Allah ngerti, berarti kita istighfar kepada Allah di waktu malam itu. Fahal minta'ib fa'atubu alaih. Siapa yang tobat akan saya terima tobatnya. Nah itu kan. Enak kan duwe Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ora satu sokok sing penting wong ndonga beres. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ora usah wis pokoke enak di Tuhan Allah itu enak. Enak sekali. Enak. Coba Tuhane ora Allah. Bingung mereka ya. Delok wong-wong sing anu berhala iku lak repot. Setiap tahun ngedusi baru saya ngekei bunga. Nek ape nyup sembayang repot kabeh. Nek Tuhane Allah gampang. Awakmu wudu berangkat langsung ndonga ning Allah beres. Beres. Insyaallah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus semangat menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, setelah kita wudu sempurna, sholat 2 rakaat sing ringan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menghilangkan kemalasan. Nanti kalau masih males kok sholatnya panjang, itu tambah males. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita sholat 2 rakaat dulu yang ringan untuk mengawali sholat yang panjang, ringan. Kemudian kita sholat 8 rakaat. Kalau bisa dipanjangkan bacaannya. Kemudian setiap 2 rakaat salam boleh, atau setiap 4 rakaat salam boleh, atau bahkan 8 rakaat 1 kali salam, tidak masalah. Tidak masalah 8 rakaat salam. Nek enggak kepingin suwe-suwe 8 rakaat langsung salam 1 kali, karena semuanya itu ada dalam hadis Rasulullah.
Kalau sudah 8 salam, ya 8 salam, maka kalau kamu memang masih semangat, tidak apa-apa, ditambahi lagi. Ditambahi lagi tidak masalah. Setelah itu terakhir kamu sholat 3 rakaat. Namanya sholat witir. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Nah, caranya bagaimana? Rakaat yang pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini ada dalam hadisnya Rasulullah. Kalau sholat witir 3 rakaat, bacaannya Rasulullah ada. Rasulullah membaca apa? Pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga double. Qul huwallahu ahad, qul falak, qul a'udzu birabbin nas. Baru salam. Itulah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti berapa? Berarti 11 rakaat yang paling banyak dikerjakan oleh Rasulullah dan yang paling sering dikerjakan oleh Rasulullah. 8 untuk sholat tahajud, kemudian yang 3 untuk sholat witir. Jangan kita tinggalkan kalau kita tidak tidur. Dan kalau kita tidak males. Dan dalam keadaan tidur ya ndak apa-apa ditinggal dong. Wong turu. Wong tidur apa piye meneh wong turu. Turu kok salat tambah ora karu-karuan. Turu salat tambah ora karu-karuan. Kalau enggak tidur ya kerjakan. Kalau mau ngerjakan berarti ya jangan tidur dan harus semangat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqih lana wa qarabatina fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqih lana wa qarabatina fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabatina fi dinina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.